Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur PJN. Pada malam hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang mengenai ciri-ciri orang yang kena guna-guna atau kena santet. Memang di era zaman sekarang, zaman modern, itu banyak sekali yang tidak percaya dengan adanya gangguan gaib atau serangan dari orang yang tidak suka secara halus. Apakah benar ada serangan makhluk halus itu? Atau bisa dibilang santet, atau bisa dibilang guna-guna, ataupun teluh. Ini saya hanya berbagi pengalaman saja. Saya hanya untuk pengetahuan kita saja agar percaya dan tidak percaya, hal itu memang ada kebenarannya. Tetapi hal seperti itu tidak mudah untuk kita buktikan dengan kasat nyata. Karena yang kita ucapkan, kita bicarakan ini ibarat seperti angin yang kita hirup ini yang tanpa kelihatan, namun bisa kelihatan dan berwujud jika kita pakai media, seperti kita merokok. Itu yang kita sedot adalah, yang kita hisap adalah udara. Tetapi dengan media bako atau rokok itu yang sedang kita bakar dan kita keluarkan menjadi angin atau asap yang kelihatan. Seperti itulah sedulur PJN, teluh, santet atau guna-guna itu bisa terjadi, bisa dilakukan oleh dukun-dukun yang menyalahgunakan ilmu kanuragan beliau. Karena semua ilmu itu di dunia ini itu sebenarnya tidak ada yang jahat. Yang jahat itu adalah manusianya yang memakai, menyalahgunakan. Karena terdesak oleh ekonomi, atau kita membutuhkan, atau kita sangat tergoda oleh harta atau kekayaan, dengan janjian dari pasien yang berani lebih untuk menyelakai orang. Disinilah godaan-godaan para spiritual, apa bisa dibilang dukun, seperti itu ya. Karena dia digelapkan matanya oleh uang, oleh harta, oleh kekayaan. Namun sebenarnya melakukan hal tersebut, melakukan santet atau teluh atau tenung, itu ada imbal balik kepada keluarga atau diri sendiri atau anak cucunya nanti. Maka sangat disayangkan jika hidup sekali dibuat tidak benar. Sebenarnya ilmu-ilmu seperti itu, ilmu kanuragan tingkat tinggi itu digunakan untuk melawan penjajah, melawan kezaliman yang ada di muka bumi ini. Contohnya zaman para Belanda dahulu, itu bisa menang, dan orang Indonesia itu melawan penjajah senapan api dengan bambu runcing. Itu karena apa?
karena ada ilmu kanuragan yang dimilikinya. Makanya orang zaman dulu itu kuat tali wetengnya, dalam arti kuat puasa dan tirakatnya. Kembali lagi ke ciri-ciri orang yang kena santet. Itu santet itu atau guna-guna atau teluh itu banyak macam. Ada santet pengeretan. Santet pengeretan itu adalah santet yang akan dikirimkan ke seseorang yang tidak suka sampai akan habis hartanya sakit-sakitan terus. Sebelum kita melangkah ke situ, jika keluarga kita ada yang terkena, hendaknya kita tes dulu dalam medis. Jika sakit dalam itu kita rongsen, jika sakitnya apa kita keluhkan pada dokter di bidangnya. Namun jika memang kejadian medis sudah tidak ada segala penyakit, panjenengan mengambil sikap untuk syariat, untuk mengetahui apa benar sakit itu dibuat manusia, dikirim orang, atau memang sakit hanya wajar. Kalau sakit wajar dalam medis insya Allah sudah ketahuan, tetapi masih sakit-sakitan seperti itu. Nah, ini panjenengan bisa melakukan media kopi. Kita bikin kopi itu kopi dingin ya, kopi panas tapi kopi pahit, tapi sudah dingin. Di situ panjenengan kasih tanda di gelasnya itu, di air, pas air adukan itu sudah dingin, panjenengan kasih tanda di bibirnya yang berbatasan air tersebut pakai spidol atau karet apa yang lain untuk perbatasan. Nah, kopi yang hitam ini kopi bubuk bisa, kopi beli sasetan juga bisa, asal tidak ada gulanya, pahit. Ini kamu panjenengan atau sedulurku semua ditaruhlah di bawah tempat tidur ya, kalau bahasa Jawanya nengisor amben. Nah, kalau tidak di bawah tempat tidur, bawah sofa ya, bawah spring bed kalau ada kakinya. Kalau tidak ada, taruhlah di depan pintu kamar yang akan masuk. Nah, setelah itu panjenengan lihat, syukur-syukur panjenengan lihat, panjenengan tungguin ya. Takutnya kalau ada siapa yang meminum ataupun orang lain, apa saudara kok ada kopi sini diminum, nah nanti akan berkurang. Tetapi insya Allah tidak, karena kita adalah menjalani sesuatu yang untuk mengetes saudaranya atau keluarga kita yang sakit. Nah, di sini panjenengan lihat berapa 24 jam, biarkan saja. Jika memang airnya itu kurangnya banyak, 2 cm atau 3 cm ya, atau bisa lebih. Nah, ini tanda-tanda ciri-ciri keluarga panjenengan kena santet tingkat tinggi ya. Tetapi seandainya tidak berkurang, itu jadi hanya sawab. Nah, sawab itu doa yang seperti santet yang dikirimkan namun tidak seganas seperti santet. Kalau panjenengan bilang, Mas, kopi kan bisa menguap. Iya, menguap di waktu panas. Yang saya bilang sudah dingin baru dikasih batas. Nah, disitulah ini sedulur PCM, tanda-tanda orang yang kena santet tingkat tinggi ya. Nah, kenapa bisa bilang saya santet tingkat tinggi? Karena
ini levelnya sudah golongan jin, ya, karena santet itu ada jin, ada setan, ada priperayangan, ya, ada iblis. Nah, di sini. Tetapi selama saya mengobatin orang atau diajak bicara, itu biasanya yang dikirim-kirim itu adalah setan, ya, atau jin, ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya itu santet itu yang tadi kenapa ya, kalau seandainya orang kenal guna-guna, ya, guna-guna itu ada macam metode banyak. Ada yang bisa dimasukkan seperti paku, silet, atau benda yang lain, benda-benda yang bisa berkarat, yang melukai diri. Nah, itu sama orang pintar itu disyariati untuk dirubah menjadi sebuah angin yang akan dikirimkan ke orang tersebut yang disasar. Tetapi sebenarnya bukan dirubah, namun benda-benda ini akan dibawa oleh jin yang disuruhnya, ya, disuruhnya untuk menyerang orang tersebut, seperti itu. Kalau benda seperti ini, kalau dia kena sakit ini pun di rongsen akan kelihatan di tubuhnya ada kemasukan benda-benda ini dalam medis, ya, sedulur PJN. Cara mengeluarkannya mungkin kalau dalam medis dia pakai operasi, ya. Tetapi kalau dalam spiritual kita ada namanya tukar tempat. Tukar tempat itu biasanya yang sakit di mana dilarung, ya, diboyong, jadi dialihkan ke binatang. Jadi yang sakit orang ini bisa kita alihkan ke binatang dengan ilmu-ilmu yang tertentu yang sudah dipelajari ilmu tingkat tinggi. Itu, ya, itu guna-guna. Nah, di sini dengan metode menyerang mereka itu banyak versi, mulai dari potongan kuku, potongan rambut, dari baju, dari foto. Ini bisa buat media menyerang seseorang, ya, sedulur PJN. Maka dari itu panjenengan berhati-hatilah untuk membuang potongan rambut atau potongan kuku atau baju yang sudah tidak dipakai. Hendaknya dibuang ke tempat yang layak. Takutnya jika ada orang yang menyalahgunakan, yang orang mengerti hal seperti itu. Karena apa? Karena zaman sekarang banyak yang tidak memahami atau mengerti tentang ilmu-ilmu karuhun, ya. Nah, di sini. Karena apa? Mereka memandang sepihak. Ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang hitam. Ilmu hitam yang dipelajari. Sebenarnya ilmu itu, ya sedulurku semua, itu ilmu sama. Tujuannya sama, syariatnya saja yang berbeda dan manusianya yang menggunakan. Nah, yang salah ini adalah manusia yang mempelajari dan menyalahgunakan. Kalau ilmu itu tidak ada yang salah. Adanya ilmu itu sudah ada garisan pada Tuhan Yang Maha Esa, terciptalah dan terjadinya. Kalau itu sudah tidak dihendaki sama Sang Pencipta, tidak bakalan terjadi. Karena apa? Adanya jin, ada setan, ada priperayangan itu pun juga dari Kanjeng Rasulullah SAW yang menciptakannya.
Jadi semua hal kegaiban itu sebenarnya sama kayak kehidupan kita. Yang membedakan alam, ya, gitu. Maka dari itu, sedulur PJM, hendaknya kita selalu waspada diri, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, biar selalu diberi keselamatan, kelancaran, keberkahan, dan selalu taat ibadah sholat 5 waktu untuk tameng diri kita dari hal-hal orang yang zolim atau orang-orang yang tidak suka dengan diri kita. Mungkin cukup dari sini saya menjelaskan sedikit tentang santet. Mungkin di lain waktu kita bisa menyambung lagi dengan tema selanjutnya. Saya Wisanggeni, jika ada tutur kata, ucapan, dan tingkah laku itu datangnya dari diri saya sendiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari tim PJM pun juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari kami. Ini hanyalah buat hiburan kami sewaktu di waktu luang yang senggang kami semua. Jadi sedulur PJM yang saya hormati, terima kasih telah mengikuti channel kami, selalu mendukung. Saya doakan semoga panjenengan panjang umur, selalu bahagia, selalu banyak rezeki. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.